Pengertian dari herd immunity itu sebenarnya apa, Dok? Kekebalan kelompok. Artinya gini, Kekebalan kelompok. ya misalnya nih, ada 100 orang divaksin dalam suatu lingkungan. Ya. Ya, dalam suatu lingkungan ya. Misalkan satu lingkungan itu ada 100 orang lah gitu. Di tingkat dusun ya. Ada anggap aja 1000 lah gitu ya. 1000. Di satu dusun ada 1000 jiwa. Ya. Nah, dari 1000 jiwa itu hanya 800 yang boleh divaksin. Sisanya yang 200 tidak boleh dengan alasan macam-macam ya. Lansia. Ya. Lansia ini kan ada yang divaksin, ada yang tidak nih kan. Yang beresiko juga. Ya, terus anak-anak balita ya kan. Belum ada ketentuannya nih kan. Nah, ya, belum ada aturan. Ya, terus anak-anak atau pasien-pasien yang punya riwayat tidak boleh divaksin ya. Ada kasus-kasus tertentu gitu ya. Nah, itu misalnya 200 ya. Nah, kalau yang 800 divaksin ya, yang 200 itu terlindungi. Artinya apa? Misalnya nih, kalau kita anak itu ngacak ya di mana-mana posisi yang 200 itu, kalau yang 800 itu ada di lingkungan tersebut, kalau ada virus masuk, yang pertama kali menerima yang punya kekebalan, ya enggak? Ya. Jadi benteng hidup gitu. Ya. Jadi kalau nyampe, misalnya saya divaksin nih, ya, set ada virus masuk ke saya, virus itu mati di saya, di dalam tubuh saya, tidak menyebar ke orang lain. Ya. Nah, orang lain ini yang misalnya nggak divaksin terlindungi oleh saya, gitu. Ya. Terus sebenarnya apa masa inkubasi atau hidup virus itu dalam tubuh kita berapa hari, Dok? 14 hari. 14 hari ya, sampai menimbulkan infeksi. Ya. Sampai masa inkubasi itu masa masuknya virus sampai menimbulkan gejala. Menimbulkan gejala ya. Antara 1 sampai 14 hari ya, bukan 14 hari ya. 1 sampai 14 hari. Itu kan tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Imun tubuhnya juga masing-masing ya. Kalau daya tubuhnya kuat, paling sehari 2 hari sembuh. Nah, tapi kan kalau ada yang daya tahan tubuhnya jelek, jangankan 14 hari, bisa lama. Itulah yang namanya long COVID. Oke. Ada istilah long COVID, Anda belum dengar kan? COVID. Long COVID itu, long itu panjang ya. Panjang. Jadi gejala COVID yang memanjang. Jadi gini, si pasien ini sudah di swab PCR hasilnya negatif. Jadi secara ini kan sudah konfirmasinya negatif ya. Boleh pulang. Isolasi di rumah ya. Dilanjutkan isolasi di rumah kan. Nah, di rumah ini ya, sampai berminggu-minggu dia masih mengeluhkan gejala-gejala mirip COVID. Walaupun swab PCR-nya negatif. Misalnya apa? Masih kerasa sesek, kerasa lemes ya. Itu kalau gitu berarti masih berpotensi menularkan juga? Karena sudah negatif. Udah enggak, tapi ya, tapi kan paru-parunya kan mengalami kerusakan. Benar nggak? Ya. Jadi udah kena infeksi ya, meninggalkan luka gitu ya. Nah, lukanya ini kan harus lama sembuhnya. Ya. Kadang tapi kalau virusnya mungkin 14 hari juga itu dijamin virus sudah hilang ya, gitu. Cuman kan masalahnya prosesnya ini, kerusakan paru-parunya ya. Sampai ke sarafnya. Kalau ke sarafnya gimana nih yang sudah sembuh? Kadang suka pelupa, ya, terus mudah pusing, vertigo. Nah, jangan-jangan itu long COVID namanya, memanjang masa. Itu ada ditemukan nggak, Dok, di beberapa ada di kita. Ya, jadi bahkan ada nih udah sembuh. Dia kamu lagi sholat lupa rakaat. Saya tadi sudah berapa ya? Nah, ada keluarganya yang bilang udah 5 rakaat itu. Sholat apa 5 rakaat? Iya. Nah, terus mudah capek, mudah lelah gitu. Ya. Jadi bisa ke saraf juga ya? Saraf bisa. Itulah makanya gejala COVID ini jangan dianggap remeh. Ya, mendingan mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu.
Oke, siap dok. Jadi tadi herd immunity itu kemarin dok disimpulkan ke Ya, herd immunity yaitu kekebalan kelompok. kekebalan kelompok Jadi ya. membentuk benteng hidup, Mm-mm. melindungi kalau targetnya 70% kan, Mm-mm, melindungi 70% 30% yang tidak divaksin. divaksin. Ya, dengan berbagai alasan. Iya, Ya, itu terlindungi dengan adanya 70% yang divaksin. vaksin. Oke. Populasinya itu ya. Jadi, Ya, oke siap. makanya bagusnya gimana? Hah? Idealnya 100%. Idealnya tetap 100%. Iya, tapi kan nggak mungkin. Iya. Ya udah, paling bagus berapa? Di atas 70 bagus. Semakin tinggi yang herd immunity, makin bagus. Terus ini dok kan ada yang sampai pas habis suntik dosis ketiga meninggal. Kemarin Nah, itu ada. itulah kan Nah inilah itu, reaksi tubuh kan macam-macam ya. Kita nggak tahu juga. Itu namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Namanya KIPI. KIPI, ya. KIPI ini apakah termasuk efek samping? Belum tentu. Hmm, Justru itu adalah efek yang diharapkan. Misalnya gini, ya, disuntik ini biasanya timbul panas gitu ya. Ini kok nggak timbul panas ini? Nah itu kan Nah, orang justru itu panas tuh. justru malah harus dipertanyakan kalau tidak ada efek apa-apa gitu. Iya, gitu ya. Ah, Jadi kalau misalnya timbul demam habis disuntik artinya apa? Tubuh ini lagi berperang. iya. Terus ada juga yang katanya habis imunisasi itu malah lapar wae dok. Nah, ya, Makannya bawaannya katanya. ya, tapi Nafsu itu makan bertambah. kipi yang bagus itu. Ya, ada kipi kan macam-macam ya. Ada yang mungkin sampai berat, sampai yang meninggal Iya, itu. iya. Nah, Nah tapi itu. itu harus dicari apakah ada kaitan langsung dengan vaksinasi. Iya, soalnya kan dia sudah 2 kali vaksinasi. Nah, harusnya kan tidak dong. Nah yang ketiga ini Nah, kok harusnya bisa tidak ya. sampai ke Karena dia udah punya data. meninggal. Oh, yang 2 dia disuntik tidak apa-apa, yang Mm-mm. ketiga kok. Nah, itu harus dicari penyebabnya apa itu. Iya, iya, Ya, iya. itu kan namanya KIPI. Iya. Apakah KIPI itu efek samping? Belum tentu, ya kan? Nah, jangan-jangan itu juga efek yang diharapkan. Jadi memang pasca vaksinasi itu harus memang ada kipinya ya, Masing-masing kan tergantung dari masing-masing reaksi ada. imunologinya di dalam tubuh. Itu Ada juga. yang reaksinya berlebihan sehingga timbulnya demam tinggi. Ya, Terus contohnya pada balita kan, Iya, iya, ada iya, yang iya. disuntik DPT, cuman hareng aja. Yang Tapi rewel, ada juga yang semang. sampai panasnya tinggi, rewel gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. macam-macam reaksinya. Oke. Seperti itu. Ya. Terus ini dok, terkait vaksin yang kita gunakan kan hampir mungkin 50% lebih dari Sinovac ya. Ya, sementara Dan ini ya. ternyata Sinovac tersendiri untuk beberapa dunia kan tidak dipakai, termasuk untuk yang umroh kayak gitu kan udah dibuka, tapi tidak bisa rekomendasi untuk yang vaksin Sinovac ini gitu gimana? Ya. Jadi ya itu kan tergantung dengan pemerintah masing-masing negara ya. Ya itu kan. Iya. Ya kita ambil sisi positifnya aja lah. Artinya gini, pemerintah Indonesia berupaya melindungi masyarakatnya, rakyatnya, benar nggak? Ya. Nah, dengan menyediakan vaksin-vaksin yang ada. Iya, betul. Nah, masalah itu apakah itu dilarang suatu negara, tidak boleh masuk negaranya kalau kalau divaksin sama Sinovac, itu mungkin kepentingannya masing-masing ya. Jadi kita tidak baik. Mungkin dari penelitian sebetulnya Sinovac sudah bagus. Iya. Nah, tapi mungkin Saudi mintanya Astra yang lebih bagus gitu lagi. ya, yang di luar Sinovac. Iya, banyak sih seperti itu. Contohnya gini, vaksin untuk balita itu, ya, Macam-macam juga ya. ya macam-macam juga di yang bantuan pemerintah kan yang gratis. Tapi ada nggak yang mahal? Ada. Ke dokter spesialis coba minta yang bagus, ada. Dok, saya minta yang bagus dok. Bagus tuh bukan berarti yang punyanya pemerintah jelek, bukan ya. Iya. Mungkin orang awam itu berpikir ya nggak menimbulkan panas kayak ini gitu. Kan harga nggak bohong dok. Nah, gitu, ya. Jadi bukan berarti yang pemerintah itu jelek, enggak. Iya, iya, iya. Ya Seperti sedang lah gitu kan ya. Nah, jadi ya kalau pemerintah rakyatnya mampu bagus,
Ya bisa milih yang mahal. Nah, kalau nanti penerapannya gimana, Dok? Kalau misalkan ini, misalkan si calon jamaah ini udah di 2 kali divaksinasi Sinovac, Mm-mm. tapi ternyata kan begitu dia mau umroh tidak di ini harus pakai vaksin yang lain, itu bagaimana Ya yang nanti? ketiga berarti Yang maksudnya berarti kan misalkan beda vaksin, udah vaksin. itu gimana? Apakah ada akan ada pengaruhnya nggak, Dok, ke Kemana? ya ke tubuh si penerima vaksinnya? Apabila kita Hmm. kalau sudah divaksin dengan merek A, terus nanti ternyata ada ketentuan di negara itu tidak bisa menerima merek A, harus merek B, C dan Mm-mm. sebagainya. Nah, itu gimana, Dok? Ya jadi Kira-kira memang apa ya, reaksi vaksin ini mm-mm. berbeda-beda. Itu berisiko nggak misalnya gitu? Eh, jadi gini, semua itu ada untung ruginya, Mm-mm. ya kan? Nah mungkin pemerintah Arab Saudi berpikir keuntungan vaksin di luar yang Sinovac itu lebih bagus daripada, lebih banyak untungnya daripada Sinovac gitu, ya. Manfaatnya mungkin ya, Ya, banyak manfaatnya lah gitu. manfaatnya dibandingkan kerugiannya gitu ya. Mm-mm. Seperti itu. Tapi Lebih sebetulnya menjamin. vaksin itu sama semua bagus tujuannya ya. Iya. Karena apa? Ya tidak mungkin lah produsen vaksin itu memproduksi vaksin yang abal-abal. Kan takut nyawa nyawa ini kan. Tapi kan di media-media disebutkan, Dok, kalau misalkan tadi yang merek S cuma 60%, merek A Ya itu kan hasil ini bisa penelitian 80 ya, 90% hasil gitu. hasil penelitian ya. Iya. Tapi kalau menurut saya sih penelitian itu harusnya di tempat yang sama. Jadi gini Hmm. maksud saya, ini pribadi saya ya, Iya. pandangan pribadi saya. Misalnya nih pasien Sinovac diperiksanya kan di Bandung, Hmm. bener nggak, kemarin kan Iya. rame-rame. Nah harusnya yang misalnya Moderna juga di Bandung, Gitu. gitu. Ya tidak bisa di Bandung Sinovac, Moderna di Inggris, ya. Kan sifatnya udah beda-beda orang. Iya, Ya iya. harusnya sama, atau minimal sama-sama di Jawa Barat, misalnya Bandung Sinovac, Moderna di Majalengka gitu. Iya. Ya. Jadi tidak boleh membandingkan itu dengan beda geografis yang jauh. Maksud saya, ya misalnya ini kan begitu, Sinovac kan diperiksa di apa, tesnya dicobakan di Indonesia, di Bandung. Pasien apa nanti ada di India, ada di Brasil, ya kan? Nah itu kan ada variasi individu kadang ya. Ya, berarti kalau secara mungkin apa dari dilihat dari segi ilmu medis atau kedokteran itu tidak membahayakan si penerima vaksin, Dok. Ya kan sudah dites sedemikian Ah, rupa, ya gitu. kan? Secara umum kan sifat manusia ini kan sama gitu ya, daya tahannya sama, mungkin kan di screening dulu kan sebelum dites kan, di Iya. vaksin itu. Nah itu, jadi dilihat, oh ya ini standar boleh. Nah, Oke, oke. ya Jadi tidak masalah ya kalau misalnya tidak tadi sudah masalah. melalui tahapan-tahapan Ya, apa screeningnya ya memang ketat uji bisa. klinis dan sebagainya ya, nggak sembarangan lah, ya seperti itu. Ya, Oke, siap, Dok. Terima kasih atas informasinya. ya, ya, ya. Sebelum sebelum di ini apa?